selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Oke, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar melanjutkan pelajaran dari matematika. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Selanjutnya yang kedua adalah pembulatan hasil pengukuran berat. Oke, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kita melakukan perhitungan di pembulatan berat ini. Yang pertama, kita juga harus belajar tentang alat ukur dari berat tersebut, ya. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat itu dinamakan dengan timbangan, ya, dinamakan dengan timbangan. Kemudian beberapa contoh alat timbangan. Yang pertama adalah ada timbangan badan, ada timbangan buah, kemudian ada neraca mekanik Ohaus yang biasa kita lihat kalau kita jalan ke pasar pagi. Itu ada biasanya di depan toko-toko emas, ada yang menggunakan neraca mekanik Ohaus yang digunakan untuk mengukur berat, ya, khususnya perhiasan. Kemudian yang terbaru di zaman modern ini adalah timbangan dengan digital, ya. Digital itu dengan angka-angka. Nah, untuk mengukur berat ini biasanya kita tidak pas, ya. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya pembulatan. Nah, pembulatan itu yang sudah kita pelajari kemarin. Ada pembulatan kesatuan terdekat, kemudian puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Oke, ya, kita review lagi untuk pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, jadi alat ukur untuk mengukur berat dinamakan timbangan. Oke, beberapa contoh alat ukur berat. Ada yang pertama ada timbangan badan. Nah, timbangan badan ini juga ada dua, ya. Ada yang menggunakan angka biasa, kemudian ada juga menggunakan digital. Yang modern biasanya kita sudah menggunakan digital, ya, timbangan badan. Kemudian ada timbangan buah. Timbangan buah biasanya kita temui di penjual buah atau di supermarket juga adanya. Biasanya kalau di pasar-pasar modern itu sudah menggunakan timbangan digital, sedangkan di pasar tradisional itu ada yang sudah menggunakan timbangan yang biasa, ya, timbangan buah biasa. Kemudian ada juga yang menggunakan timbangan buah yang sudah digital, ya. Kemudian C ada neraca mekanik Ohaus. Ya, ini biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan, ya, perhiasan. Kemudian yang terakhir itu ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini bentuknya macam-macam, ya, tergantung dengan kebutuhan yang digunakan. Ya, ada yang digantung, ada yang ditaruh di meja, ya. Nah, ini untuk di awal-awal nih, sebelum kita menghitung-hitung tentang hasil pengukuran berat yang perlu kita ketahui. Baik, selanjutnya kita akan belajar menghitung bagaimana membulatkan hasil perhitungan berat, ya, yang
hasilnya tidak pas di angka tertentu, jadi kita harus menggunakan pembulatan. Baik, misalnya yang pertama adalah pembulatan ke satuan terdekat. Pembulatan ke satuan terdekat. Ya, pembulatan ke satuan terdekat. Misalnya di timbangan itu biasanya bulat ya, ada yang bulat. Nah, bulat seperti ini. Itu biasanya ada angka 0 di tengah, kemudian ada angka 1, kemudian ada 1 kilogram ini ya, kemudian 2, kemudian 3, 4, ini 5 ya, terus 5. Oke, nah ini biasanya di timbangan itu ada yang kecil-kecil seperti halnya kita mengukur pada pengukuran panjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini biasanya ditulis dengan 500 gram atau setengah kilo atau 0,5 kilogram. Nah, di tengah ada tandanya ya. Kemudian di sini juga seperti biasa tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, 2. Kemudian di luar ya biar mudah. 1, 2, 3, 4, 5, tuh 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke, misalnya dalam mengukur berat ini kita timbang, misalnya posisinya ke sini ya, seperti ini. Misalnya kalau kita tulis berarti 0,8 kilogram ya, 0,8 kilogram atau 800 gram atau 8 ons ya. Nanti kita akan belajar mereview sedikit tentang beberapa satuan-satuan dalam perhitungan berat ya. Oke, nah ini kalau ke satuan terdekat maka ini harus kita hilangkan, dan 8 masuk syarat pembulatan kita taruh 1 di depannya, jadi 1 kilogram. Jadi buah yang kita, misalnya buah yang kita timbang dengan posisi seperti ini, maka pembulatan yang paling memungkinkan dan yang paling baik adalah ke 1 kilogram seperti itu. Kemudian misalnya yang kedua kita timbang buah lagi, misalnya ke arah sini misalnya. Oke, berarti ini yang pertama, yang kedua itu berarti 2,9 kilogram atau 2 kilogram lebih 900 gram seperti itu. Jadi kemungkinan yang terbaik untuk pembulatannya adalah kita coret angka 9-nya, kemudian kita tambah di depannya menjadi 3,0 kg atau kita tulis 3 kg seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga misalnya kita timbang lagi sebuah buah ya, buah misalnya semangka, kemudian arahnya ke sini. Nah, sini ya. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf. 2, 1, 2, 3, 4. Oke. 2,4 kilogram. Ya, atau 2 kilogram lebih 400 gram. Oke, pembulatan yang paling baik ya. Kita lihat posisinya di sini. Apabila ke angka ketiga, maka harus melewati 6 angka atau 6 loncatan.
sedangkan untuk menuju kedua itu butuh hanya 4 loncatan. Jadi yang memungkinkan adalah 2 kg. Dengan menggunakan pembulatan kita juga bisa ya, seperti halnya yang di atas tadi kita sudah hitung, tinggal coret di belakangnya, kita tidak usah ditambah di depannya. Kenapa? Karena 4 tidak masuk syarat pembulatan. Jadi hanya tinggal 2,0 kg atau ditulis saja 2 kg. Oke, ini untuk satuan terdekat ya, untuk satuan terdekat. Baik, ini menggunakan yang seperti biasa ya, timbangan seperti biasa. Dan untuk timbangan seperti biasa ini juga ada macam-macam ya, untuk hitungan di sininya ya, di garis-garisnya itu juga ada yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan hitungan 100 gram, ada juga yang menggunakan 200 gram ya. Kemudian ada juga yang langsung 1 kg. Jadi perlu diperhatikan di sini ya. Jadi dipahami betul-betul untuk menghitung pembulatannya. Baik, kita lanjut ke pembulatan ke puluhan terdekat ya. Lanjut ke hitungan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat. Oke, misalnya timbangan yang kita gunakan adalah timbangan digital ya. Timbangan digital misalnya. Timbangan digital biasanya langsung berbentuk angka-angka. Misalnya sebuah buah, misalnya semangka atau melon, kita timbang ya, ternyata beratnya adalah 1865 gram ya, 1865 gram ya. Kalau kita tulis boleh juga 1,865 kg. Kalau menggunakan kilogram berarti di depannya jadi koma, 1,865 kg. Kalau menggunakan gram berarti menggunakan ribuannya, 1865 gram. Nah, gimana cara membulatnya ke satuan terdekat? Untuk membulatkan ke puluhan terdekat, maka itu sama aturannya dengan kesatuan terdekat ya. Jadi perlu Bapak tegaskan, untuk membulatkan puluhan dan satuan itu sama. Yang dilihat adalah, yang dicoret adalah angka yang terakhir ya. Kita taruh dulu batasannya puluhan di sini, maka angka di belakang puluhan atau satuannya kita hilangkan ya. Maka kita akan dapatkan 1870 gram ya, ditambah 1. Kenapa? Karena 5 masuk syarat pembulatan. Gimana kalau ini sudah mintanya soalnya ke kilogram ya, maka kita coret juga di belakangnya, kita tambah 1 di depannya, jadi 1,870 kg kalau dibulatkan ke puluhan terdekat. Oke, itu untuk ke puluhan terdekat ya, kita menggunakan timbangan digital. Oke, berikutnya untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, ke ratusan terdekat itu dilihat 3 angka terakhir untuk batasannya, sedangkan puluhan itu 2 angka terakhir ya. Misalnya kita menimbang buah-buahan, misalnya jeruk ya, kita beli di sebuah supermarket, kemudian kita minta ditimbangkan di tempat penimbangan, ternyata beratnya adalah 2100
153 misalnya gram. Kalau ditulis dalam bentuk kilogram berarti 2,153 kilogram. Ya. Kemudian kita akan rubah pembulatannya ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat tadi Bapak sudah bilang, jadi batasannya adalah angka 3 terakhir ya. Paling depannya adalah 1 atau ratusannya, dan di belakang ratusan itu kita coret ya, kita coret. Nah, kita coret. Kemudian kita tambah 1 di depannya. Kenapa? Karena 5 sebagai angka yang paling dekat dengan ratusannya itu masuk syarat pembulatan, maka harus ditambah 1. Jadi berapa? Jadi 2200 gram. Kemudian kalau yang kilogramnya berarti sama, dicoret, ini batasannya, ditambah 1 juga, jadi 2,2 kilogram ya. Ini kalau dipanjangkan 200 seperti ini, boleh juga ditulis 2,2 kilogram seperti ini. Oke, baik, itu untuk pembulatan ke satuan, ke puluhan, dan ratusan terdekat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekaligus sebagai review yang pembulatan satuan panjang kemarin. Ada sedikit kesalahan di angka 163. Bapak kemarin bilang 160 ke di puluhan terdekat ya. Jadi harusnya menjadi 160 ya. Oke, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak juga minta saran apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang Bapak berikan. Bapak sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk membangun Bapak untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oh iya, tadi Bapak lupa. Satuan-satuan di satuan berat ya, satuan berat itu ada beberapa yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama yang kita pernah dengar mungkin yang pertama adalah ton, kemudian kuintal, kemudian ada kilogram ya, ada kilogram, kemudian ada ons, kemudian ada miligram, gram, kemudian ada juga miligram ya. Itu biasa kita dengar. Kalau ton itu yang berat-berat ya, misalnya beras, kemudian kuintal juga biasanya di beras atau semen gitu-gitu. Kilogram itu biasanya kita gunakan untuk buah-buahan atau apa saja. Biasanya yang lebih familiar adalah menggunakan kilogram. Ons juga biasanya digunakan di timbangan-timbangan buah juga ada ya. Biasanya berapa on? 4 on gitu, seperti itu, atau 0,4 kilogram. Kemudian ada gram. Nah, gram itu biasanya dipakai, yang kita biasa dengar itu untuk perhiasan ya, menggunakan gram. Kemudian kalau miligram itu biasanya di obat-obat tuh biasanya menggunakan miligram, seperti itu. Nah, ini beberapa satuan-satuan berat ya. Nah, yang kita pelajari untuk konversi atau perubahan dari kilogram, ons, gram, dan sebagainya, yang kita pelajari yang familiar saja, yang kita biasa dengar, misalnya 1 kilogram itu berapa ons ya, berapa ons ya. 1 kilogram itu ada 10 ons ya. Kemudian 1 kilogram itu berapa gram
Ya, 1 kilogram itu ada 1000 gram. Ya. Nah, ini juga yang biasa kita gunakan atau biasa kita lihat di kafe-kafe atau sekarang itu di warung-warung. Sekarang misalnya nih nasi uduk. Nah, nasi uduk sekarang, tapi bukan nasi uduk ya biasanya. Yang keren-keren gitu ya, biasanya ditulis 10K. Nah, 10K itu apa sih? 10 kilo. 10 kilo itu ribu. Jadi 10.000 maksudnya ya. K itu kilo, menunjukkan kilo atau ribu. Jadi nasi uduk itu 10.000 maksudnya ya. Oke. Itu siapa tahu ada yang pernah lihat tapi nggak paham apa itu sih 5K, 10K. Nah, maksudnya 10 kilo. Kilo itu menunjukkan ribu ya. Jadi 10.000, 5.000 dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi, misalnya 1 ons. 1 ons itu berapa gram? Ya, 1 ons itu berapa gram? 100 gram. Ya. Oke. Misalnya kita belajar dalam konversi beberapa satuan satuan berat ya. Misalnya 2 kilogram berapa ons? Ya, berapa ons? Ya. 1 kilogram itu 10 ons. Kalau 2 berarti 10 dikali 2. 2 kali 10 berarti 20 ons atau 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. Ya. Oke, misalnya kita coba lagi. Misalnya 1 kilogram, jangan 1 deh, yang lain. Misalnya 1,5 kilogram berapa gram? Misalnya berapa gram? Oke, Bapak tarik ke sini. 1,5 kilogram itu berapa gram? 1 kilo itu 1000 gram. Kalau 0,5 kilogram berarti setengahnya dari 1000, 500 gram. Berarti 1,5 kilogram sama dengan 1500 gram. Oke. Kemudian contoh yang ketiga misalnya 3 ons berapa gram? Ya, 3 ons berapa gram? 1 ons itu 100 gram. Kalau 3 berarti 3 ons berarti 3 dikali 100 sama dengan 300 gram. Oke, insya Allah bisa semua anak-anak kelas 4 luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tugas-tugas yang akan Bapak berikan di GC nanti. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat semua. Ya, jangan lupa Bapak ingatkan tanggal 25 kita sudah ulangan semester. Hari Rabu tanggal 25 kita sudah ulangan semester 1. Oke, tetap semangat belajar. Dan materinya untuk tematik dari tema 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi tema 1 sampai dengan tema 5. Kemudian matematika dari mana materinya? Yang pertama adalah pecahan, yang kedua bilangan pangkat dan akar kuadrat, kuadrat dan akar kuadrat atau pangkat 2. Kemudian yang ketiga FVB dan KPK, dan yang terakhir adalah tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Ya, jangan lupa tetap belajar ya. Oke.